seorang pemuda biasa yang merantau ke negeri orang, lalu tiba-tiba jadi pusat perhatian di kantor raksasa teknologi? Bukan karena keahliannya, tapi karena pesonanya yang tak terduga. Dan yang paling mengejutkan, direktur cantik yang terkenal galak itu diam-diam jatuh hati padanya. Udara di Bandara Internasional John F. Kennedy terasa dingin, menusuk kulit Andra yang terbiasa dengan kehangatan tropis Indonesia. Di tangan kanannya, sebuah koper usang yang penuh kenangan dan harapan, sementara di punggungnya, beban tanggungan, keluarga terasa semakin berat. Namanya Andra, seorang pemuda dengan paras rupawan, namun kesederhanaan terpancar jelas dari sorot matanya yang penuh tekad. Lilitan utang yang mencekik keluarganya di tanah air, jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah, hasil dari salah kelola investasi yang tak kunjung membuahkan hasil, telah mendorongnya pada satu keputusan besar, merantau ke Amerika Serikat, menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Sebuah langkah berani, penuh ketidakpastian, namun menjadi satu-satunya jalan yang ia lihat untuk menyelamatkan masa depan keluarganya. Ia tidak punya pilihan lain selain berjuang. Pagi itu, New York menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memekakkan, telinga sekaligus mempesona. Gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, cermin ambisi dan mimpi jutaan orang yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Andra merasa kecil di tengah kemegahan itu, namun tekadnya tak pernah goyah. Ia telah menempuh perjalanan yang amat panjang, melewati berbagai proses birokrasi yang rumit dan penantian yang melelahkan. Kini, ia ada di sini, di jantung kota yang tak pernah tidur, siap menghadapi segala tantangan. Hari-hari pertamanya di New York dilalui dengan penyesuaian yang tidak mudah. Bahasa, budaya, makanan, hingga irama hidup yang serba cepat, semuanya adalah hal baru yang harus ia cerna dan adaptasi. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang ia sewa bersama beberapa TKI lainnya di daerah Queens, jauh dari kemewahan Manhattan, namun cukup nyaman untuk menjadi tempat persembunyian dari hiruk-pikuk kota. Pencarian pekerjaan menjadi prioritas utamanya. Dengan visa kerjanya yang legal, ia berkeliling, melamar di berbagai tempat yang menerima pekerja imigran. Dari restoran, toko kelontong, hingga pabrik kecil, ia tidak pilih-pilih. Yang terpenting adalah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, cepat dan halal. Ia tahu, setiap dolar yang ia hasilkan adalah napas bagi keluarganya di rumah. Setelah berminggu-minggu berjuang, menghadapi penolakan demi penolakan, dan seringkali merasa putus asa, secercah harapan akhirnya muncul. Sebuah lowongan sebagai staf kebersihan di perusahaan teknologi besar bernama Innovatech Solutions menarik perhatiannya. Awalnya ia ragu. Apakah kemampuannya cukup untuk bekerja di lingkungan sebesar itu? Namun, ia tak punya banyak waktu untuk berpikir panjang. Ia melamar, mengikuti wawancara dengan hati berdebar, dan pada akhirnya, kabar baik itu datang. Ia diterima. Pada hari pertamanya, Andra mengenakan seragam kebersihan yang bersih dan rapi. Ia berusaha tampil sebaik mungkin, mencerminkan komitmen dan profesionalismenya. Perusahaan Innovatech Solutions adalah raksasa teknologi, dengan kantor pusat yang megah menjulang di tengah-tengah Manhattan. Dari luar, gedung itu tampak seperti ikon modern penuh dengan kaca dan baja yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Di dalamnya, suasana terasa lebih dinamis. Karyawan-karyawan muda hilir mudik dengan laptop di tangan, obrolan bisnis terdengar dari setiap sudut, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Ini adalah lingkungan yang sama sekali berbeda dari desa tempat ia dibesarkan di Indonesia, bahkan dari kota metropolitan Jakarta sekalipun. Tugas Andra adalah menjaga kebersihan lantai-lantai tertentu, memastikan setiap sudut kantor bebas dari debu dan kotoran. Ia bekerja dengan teliti, membersihkan meja-meja, menyapu lantai, mengosongkan tempat sampah, dan memastikan toilet selalu dalam kondisi prima. Ia sadar, pekerjaannya mungkin terlihat sepele di mata sebagian orang, namun bagi Andra, ini adalah pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Ia memegang prinsip bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan sepenuh hati dan profesionalisme. Jika ingin dihargai, mulailah dengan menghargai pekerjaanmu sendiri, bisik ibunya dulu. Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya. Selama hari-hari pertamanya, Andra lebih banyak mengamati. Ia memperhatikan bagaimana
para karyawan berinteraksi, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana budaya perusahaan ini berjalan. Ia melihat berbagai divisi, dari tim pengembangan perangkat lunak yang sibuk dengan deretan kode di layar, tim pemasaran yang energik dengan presentasi mereka, hingga tim eksekutif yang seringkali rapat di ruang-ruang kaca transparan. Semua orang tampak sibuk, fokus pada tugas masing-masing. Andra tidak ingin menjadi sorotan. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tak terlihat, dan pulang dengan tenang. Ia berusaha menjaga profilnya serendah mungkin, tidak banyak berbicara kecuali saat ditanya, dan selalu tersenyum, ramah ketika berpapasan dengan siapapun. Meski demikian, Andra tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang alami. Wajahnya yang tampan dengan kulit sawo matang khas Asia, rambut hitam yang selalu tertata rapi, dan matanya yang jujur, ditambah dengan sikapnya yang selalu ramah dan santun, mulai menarik perhatian. Terkadang, ia menangkap lirikan penasaran dari beberapa karyawan wanita yang berpapasan dengannya. Mereka mungkin mengira Andra adalah karyawan baru di divisi lain, bukan seorang staf kebersihan. Ia tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya sebagai bagian dari keramahan orang Amerika. Yang penting, ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia terus belajar, memperbaiki diri, dan bermimpi. Mimpi untuk melunasi utang keluarga. Mimpi untuk melihat senyum lega di wajah orang tuanya, dan mimpi untuk membangun kembali kehidupannya dari nol. Di balik kesibukan menyapu dan mengepel lantai, Andra membawa segudang harapan yang ia sembunyikan rapat-rapat dalam hatinya, berharap suatu hari nanti, kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang manis. Pagi di Innovatech Solutions selalu diawali dengan rutinitas yang sama bagi Andra. Ia tiba lebih awal, sebelum sebagian besar karyawan mulai berdatangan, untuk memastikan area kerjanya bersih dan siap digunakan. Aroma disinfektan bercampur dengan bau kertas baru dan sedikit sisa kopi dari malam sebelumnya, menciptakan suasana yang khas di gedung itu. Andra bergerak dengan sigap, menyapu remah-remah roti yang tertinggal di area pantry, membersihkan jejak sepatu di lantai marmer lobi, dan mengatur ulang kursi-kursi di ruang rapat yang berantakan. Ia selalu mengawali hari dengan energi positif, sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari mendiang kakeknya, yang selalu mengatakan bahwa semangat pagi adalah kunci keberhasilan. Kerapian dan ketelitian Andra dalam bekerja tak luput dari pandangan. Meja-meja di ruang kerja selalu bersih mengkilap, tempat sampah tak pernah penuh, dan toilet selalu harum. Ia memiliki standar kebersihan yang tinggi, seolah-olah ia sedang membersihkan rumahnya sendiri. Bukan hanya hasil kerjanya, tetapi juga caranya bekerja yang membuat beberapa karyawan wanita mulai memperhatikannya. Andra selalu tampil rapi, bahkan dalam seragam kerjanya. Rambutnya selalu tersisir rapi, kulitnya bersih, dan ia selalu menjaga kebersihan giginya. Senyumnya yang tulus dan tatapan matanya yang sopan menambah nilai lebih pada karismanya yang tak disadari. Mereka mulai membicarakan tentang staf kebersihan baru yang tampan itu. Bisikan-bisikan halus yang mengalir di antara kubikel, namun tak sampai ke telinga Andra yang fokus pada pekerjaannya. Suatu siang, insiden kecil terjadi. Andra sedang mengelap meja di salah satu lorong yang sepi, tak jauh dari ruang direksi, ketika ia mendengar suara benda jatuh yang cukup keras dari dalam sebuah kantor. Ia terkejut, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia berani melongokkan kepalanya sedikit melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, di dalam kantor yang megah dengan dinding kaca dan pemandangan kota yang memukau, ia melihat Sofia Martinez. Direktur yang terkenal galak itu sedang berjongkok, mencoba mengambil tumpukan berkas yang berserakan di lantai. Sepertinya ia baru saja menabrak meja dan menjatuhkan isinya. Wajahnya tampak frustrasi, rambut pirangnya sedikit berantakan, dan kacamata bacanya melorot di hidung. Momen itu menunjukkan sisi manusiawi Sofia yang belum pernah Andra lihat. Tanpa berpikir panjang, Andra mengetuk pintu pelan. "Maaf, Nona Martinez. Bolehkah saya bantu?" Suaranya lembut, namun tegas. Sofia mendongak, matanya yang tajam menyipit, terkejut melihat Andra di ambang pintu. Ia tidak menyangka ada orang yang berani masuk tanpa izin, apalagi seorang staf kebersihan. Namun, melihat Andra yang berdiri sopan, dengan seragam rapi dan senyum ramah, kemarahannya mereda. "Oh, ya, tentu," jawabnya sedikit tergagap. "Andra,
masuk, segera berlutut, dan dengan sigap membantu mengumpulkan berkas-berkas yang berserakan. Tangannya cekatan, ia menyusun dokumen-dokumen itu dengan rapi, bahkan tanpa perlu diminta. Selama Andra membantu, Sofia terus mengamati. Ia melihat bagaimana Andra bergerak dengan efisien, tanpa canggung, dan tanpa menunjukkan sedikit pun rasa segan. Aroma sabun bersih dari seragam Andra tercium samar, memberikan kesan kesegaran. Mata Andra yang fokus pada berkas-berkas itu menunjukkan ketulusan. Ini bukan sekadar staf kebersihan biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sesuatu yang memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang langka. Sofia, yang terbiasa berurusan dengan orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan atau menunjukkan kekuasaan, merasa terkejut dengan sikap Andra yang murni dan tanpa pamrih. "Terima kasih banyak, Andra," kata Sofia setelah semua berkas tertata rapi di meja. Ia menyebut nama Andra, yang ia tahu dari tanda pengenal di seragamnya. "Kau sangat membantu." Andra hanya tersenyum sopan. "Sama-sama, Nona Martinez. Itu sudah tugas saya." Ia membungkuk sedikit sebelum mundur perlahan dan melanjutkan pekerjaannya di lorong. Sejak hari itu, Sofia tidak bisa melupakan Andra. Ia mulai mencari-cari informasi tentang Andra. Ia melihat Andra dari kejauhan saat ia menyapu lantai atau mengosongkan tempat sampah. Ia mengamati bagaimana Andra selalu menjaga kerapian, bagaimana ia selalu tersenyum pada siapapun yang berpapasan, dan bagaimana ia tidak pernah terlihat mengeluh. Di balik kemeja putih dan celana kain abu-abu seragam kerjanya, Andra memancarkan aura yang berbeda dari pria-pria sukses yang biasa ia temui di lingkaran sosialnya. Andra adalah kejutan, sebuah anomali yang menarik perhatiannya. Ia merasakan benih ketertarikan yang tak biasa, sebuah perasaan yang membingungkan sekaligus menggairahkan. Ia, Sofia Martinez, direktur galak yang ditakuti banyak orang, diam-diam mulai terpikat pada seorang staf kebersihan. Situasi ini benar-benar di luar dugaan, dan ia menyimpan rahasia kecil ini rapat-rapat dalam hatinya. Tidak ingin seorang pun tahu. Hari-hari berlalu di Innovatech Solutions, dan kehadiran Andra semakin tidak terabaikan. Awalnya, bisikan-bisikan mengenai staf kebersihan yang tampan itu hanya sebatas rumor ringan di antara para karyawan wanita. Namun, seiring waktu, bisikan itu berkembang menjadi pengamatan yang lebih intens. Mereka mulai mencari-cari alasan untuk berpapasan dengan Andra, sekadar untuk mengucapkan halo, atau menawarkan bantuan kecil yang sebenarnya tidak ia perlukan. Andra, dengan segala kesopanannya, selalu merespons dengan senyum ramah, namun ia menjaga jarak yang profesional. Ia terlalu fokus pada tujuan utamanya, melunasi utang keluarga, sehingga perhatian semacam ini terasa mengganggu, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ia merasa aneh, mengapa banyak orang yang tiba-tiba peduli padanya, padahal ia hanyalah seorang staf kebersihan. Di sisi lain, obsesi Sofia Martinez pada Andra semakin dalam. Ia mulai mengatur agar jalur keberangkatannya dari kantor selalu melewati area kerja Andra, berharap bisa berpapasan, meskipun hanya untuk beberapa detik. Ia mengamati Andra dari balik pintu kaca kantornya, melihat bagaimana Andra bekerja dengan teliti, sesekali bersenandung pelan saat tidak ada orang di sekitarnya. Sofia bahkan seringkali mendapati dirinya tersenyum sendiri ketika melihat Andra tersenyum pada rekan kerjanya atau membantu seseorang membawa barang. Perasaan ini begitu asing baginya. Sejak lama, hidup Sofia hanya berputar pada karier, angka-angka, dan pencapaian. Hatinya telah lama mengeras, terlindungi oleh dinding-dinding, profesionalisme dan citra direktur yang galak. Namun Andra, dengan kesederhanaannya, entah bagaimana telah menemukan celah di dinding itu. Suatu pagi, Andra sedang membersihkan area lobi utama ketika Sofia turun dari lift. Mata mereka beradu sesaat. Andra, seperti biasa, memberikan senyum, hormat. Sofia membalasnya dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun di kantor. Perasaan aneh melingkupi Andra. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Sofia, bukan sekadar tatapan seorang atasan kepada bawahannya, melainkan ada sentuhan kehangatan yang tak biasa. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya, melanjutkan
Pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Sofia sengaja meninggalkan dokumen penting di meja ruang rapat setelah rapat selesai, mengetahui bahwa Andra akan membersihkan ruangan itu. Ia ingin melihat apakah Andra akan mengembalikannya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Andra mengetuk pintu kantornya. "Maaf, Nona Martinez, saya menemukan dokumen ini di ruang rapat. Sepertinya tertinggal," kata Andra, menyerahkan tumpukan berkas dengan sopan. Sofia pura-pura terkejut. "Oh ya ampun, terima kasih banyak, Andra. Saya bahkan tidak menyadarinya." Wajahnya tersipu tipis, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Andra hanya mengangguk dan pamit. Setelah Andra pergi, Sofia duduk di kursinya, memegang berkas yang tadi ia tinggalkan, dan senyum kecil terkembang di bibirnya. Ia senang melihat bagaimana Andra begitu jujur dan bertanggung jawab. Perasaan campur aduk mulai menguasai Sofia. Ia kagum pada Andra, pada ketulusan dan ketampanannya yang sederhana. Ia merasa penasaran tentang latar belakang Andra, tentang apa yang membawa pria itu jauh-jauh dari Indonesia untuk menjadi staf kebersihan di perusahaan sebesar ini. Namun, ada pula rasa kebingungan. Bagaimana mungkin seorang direktur sepertinya bisa tertarik pada seorang staf kebersihan? Status sosial. Mereka sangat berbeda. Bisakah hubungan seperti ini berhasil? Atau apakah ini hanya sekadar ketertarikan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menghantuinya bahkan saat ia sedang fokus pada pekerjaan. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya, takut akan gosip atau penilaian negatif dari rekan-rekan kerjanya. Reputasinya sebagai direktur yang tangguh dan tak tersentuh adalah hal yang sangat ia jaga. Namun, semakin ia mencoba menyembunyikan, semakin jelas perasaannya terlihat di matanya. Beberapa karyawan wanita yang juga tertarik pada Andra mulai menyadari perubahan sikap Sofia. Mereka melihat bagaimana Sofia sesekali melirik Andra, bagaimana ia kadang-kadang tersenyum kecil tanpa alasan yang jelas, atau bagaimana ia tiba-tiba muncul di area yang sedang dibersihkan Andra. Sebuah perang dingin tak terucapkan mulai terbentuk di antara mereka. Para wanita itu mulai memandang Sofia dengan curiga, sementara Sofia membalas tatapan mereka dengan tatapan dingin khasnya, seolah berkata, "Dia milikku." Andra, di tengah semua perhatian itu, merasa semakin tidak nyaman. Ia datang ke Amerika untuk mencari nafkah, bukan untuk menjadi pusat perhatian atau terlibat dalam drama percintaan kantor. Ia mulai berusaha menghindari interaksi yang tidak perlu, mempercepat pekerjaannya, dan mencoba pulang secepat mungkin. Namun, takdir seolah mempermainkannya. Semakin ia mencoba menghindar, semakin banyak pula situasi yang mempertemukannya dengan Sofia atau karyawan wanita lainnya. Ia merasakan tekanan, sebuah gejolak emosi yang asing baginya. Gemuruh hati Sofia mungkin tersembunyi rapat, namun gejolak di kantor itu semakin terasa nyata, menciptakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Andra hanya berharap semua ini akan segera berakhir, agar ia bisa kembali fokus pada tujuan awalnya yang mulia. Suasana di kantor Innovatech Solutions perlahan berubah, dari lingkungan kerja yang profesional menjadi medan pertempuran yang tak terucapkan. Andra, yang awalnya hanya ingin menjadi figur tak terlihat, kini justru menjadi pusat gravitasi. Bisikan-bisikan tentang dirinya semakin santer, bukan lagi hanya soal ketampanan, tetapi juga tentang karisma dan kesederhanaan yang memikat. Para karyawan wanita dari berbagai divisi, dari tim pemasaran yang ceria, tim keuangan yang cermat, hingga tim kreatif yang eksentrik, masing-masing memiliki cara sendiri untuk menarik perhatian Andra. Ada yang sengaja menjatuhkan pena di dekatnya, berharap Andra akan mengambilkannya. Ada yang berpura-pura membutuhkan bantuan kecil, seperti memindahkan tumpukan kardus atau memperbaiki kursi yang sedikit goyah. Bahkan ada yang terang-terangan membawakan kue atau kopi untuknya, dengan dalih, "Terima kasih telah menjaga kebersihan." Andra, yang selalu menjaga kesopanannya, merespon setiap interaksi dengan ramah. Ia tidak ingin bersikap kasar atau tidak menghargai. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin terbebani. Perhatian yang berlebihan ini mulai mengganggu fokusnya. Ia datang ke sini untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk melunasi utang orang tuanya.
Drama percintaan di kantor adalah hal terakhir yang ia inginkan. Ia berusaha menjaga jarak, mengucapkan terima kasih seperlunya, dan kembali pada tugasnya sesegera mungkin. Namun, upayanya ini justru seringkali disalahartikan sebagai pria misterius yang sulit dijangkau, yang semakin menambah daya tariknya. Di sisi lain, Sofia Martinez, yang semakin terpikat, mulai menunjukkan tanda-tanda perang dingin yang tak kasat mata. Ia tidak akan pernah secara terbuka mengungkapkan perasaannya, karena itu akan merusak citranya sebagai direktur yang galak dan profesional. Namun, matanya yang tajam tidak pernah luput mengamati setiap interaksi Andra dengan wanita lain. Jika ada seorang karyawan wanita yang terlalu genit atau terang-terangan mendekati Andra, Sofia akan tiba-tiba muncul di area tersebut, melontarkan perintah tegas tentang kebersihan atau kerapian, dengan tatapan dingin yang membuat wanita-wanita itu mundur perlahan. Ia mungkin akan memanggil Andra ke kantornya dengan dalih menanyakan jadwal kebersihan, hanya untuk menanyakan hal-hal yang tidak relevan tentang dirinya, atau memberikan nasihat profesional tentang bagaimana menghadapi gangguan di tempat kerja. Contohnya, suatu hari, seorang karyawan wanita dari divisi pemasaran, bernama Jessica, sengaja berlama-lama di area pantry tempat Andra sedang membersihkan. Ia mencoba memulai percakapan yang panjang dan genit, memuji-muji kerapian Andra. Tak lama kemudian, Sofia muncul entah dari mana, berjalan tegap dengan berkas di tangan. Matanya menatap Jessica dengan tatapan membeku. "Jessica," panggilnya tajam, "bukankah kau ada presentasi penting dengan klien jam 1 siang ini? Aku tidak melihatmu di ruang rapat." Jessica yang tadinya bersemangat langsung pucat. "Oh, maaf, Nona Martinez. Saya hanya mengambil minum." Ia buru-buru pergi, meninggalkan Andra yang hanya bisa menahan senyum tipis. Sofia melirik Andra, sekilas seolah memberikan isyarat bahwa ia telah menyelamatkannya, lalu berlalu begitu saja. Situasi seperti ini terjadi berulang kali. Karyawan-karyawan lain mulai menyadari tensi aneh di antara Sofia dan wanita-wanita yang mendekati Andra. Mereka mulai bergosip, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang mulai berpikir bahwa Andra memiliki hubungan khusus dengan Sofia, yang justru semakin menambah daya tarik Andra di mata wanita-wanita lain. Mereka melihatnya sebagai tantangan, sebuah trofi yang harus didapatkan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana Andra semakin menjadi pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Andra merasa canggung, terperangkap di tengah-tengah perang dingin yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mencoba untuk tetap profesional, tidak memihak siapapun, dan tidak memberikan harapan palsu. Namun, tekanan itu kian membesar. Ia mulai merasa lelah dengan tatapan-tatapan penasaran, bisikan-bisikan di belakang punggungnya, dan persaingan yang tidak masuk akal. Ia mendapati dirinya seringkali menghela napas panjang, merindukan ketenangan desa asalnya. Mimpi untuk melunasi, utang dan membangun masa depan terasa semakin jauh, tertutup oleh awan drama yang tak kunjung usai. Setiap pagi, Andra harus menguatkan hatinya, bersiap menghadapi hari yang mungkin penuh dengan intrik dan perhatian yang tak diinginkan. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri tentang mengapa ia ada di sini. Demi keluarganya, demi masa depan. Ia bukanlah pria yang mencari cinta di negeri orang, apalagi cinta yang datang dengan begitu banyak kerumitan. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitarnya. Perasaan Sofia yang tersembunyi, persaingan di antara rekan kerja, dan kecanggungan yang terus meningkat, semuanya membentuk medan perang tak terucap yang menguji kesabaran dan keteguhan hati Andra di tengah-tengah kesibukan kota megah New York. Ia hanya bisa berharap badai ini akan segera reda dan ia bisa kembali pada fokus utamanya, meraih mimpi yang telah ia genggam erat sejak awal. Kehidupan di Innovatech Solutions semakin rumit bagi Andra, namun di tengah kerumitan itu, ia tak pernah kehilangan jati dirinya. Alih-alih terpengaruh oleh drama yang ada, Andra justru semakin menunjukkan sisi-sisi tak terduganya, yang tanpa ia sadari, semakin menguatkan pesonanya, terutama di mata Sofia Martinez. Andra adalah seorang pria yang memiliki kecerdasan alami dan kepekaan yang tinggi, sesuatu yang ia asah dari pengalaman hidupnya yang keras di Indonesia.
Ia selalu menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya di kampung, dan ia memiliki naluri untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara sederhana, namun efektif. Suatu sore, saat Andra sedang membersihkan area pusat data, ia mendengar kepanikan dari salah satu teknisi muda. Sebuah server vital mengalami masalah koneksi yang tiba-tiba, dan para teknisi tampak frustrasi mencari sumbernya. Andra, yang secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka, melihat kabel yang sedikit terlepas di bagian belakang server. Ia tahu itu adalah hal kecil, namun bisa menjadi penyebab masalah besar. Dengan ragu-ragu, ia mendekati teknisi itu. "Maaf Tuan, saya tidak tahu apakah ini penting, tetapi sepertinya kabel ini sedikit longgar," kata Andra sambil menunjuk dengan sopan. Teknisi itu, yang tadinya panik, langsung memeriksa dan terkejut. "Astaga, kau benar. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya?" Ia segera memasang kembali kabel itu, dan masalah koneksi pun teratasi. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat di kalangan teknisi. Mereka kagum pada Andra, seorang staf kebersihan yang memiliki mata setajam teknisi. Beberapa hari kemudian, ada insiden lain. Seorang karyawan senior kesulitan mengoperasikan mesin fotokopi baru yang canggih. Andra, yang pernah melihat rekannya menggunakan mesin serupa, dengan sigap menawarkan bantuan. "Maaf Tuan, mungkin saya bisa bantu. Kadang-kadang mesin ini agak rewel di bagian pengaturan kertas," ucap Andra. Ia kemudian menunjukkan cara yang benar dengan sabar, dan mesin fotokopi pun kembali berfungsi normal. Karyawan senior itu terkesan. "Kau punya bakat tersembunyi, Andra," pujinya sambil tersenyum. Sikap Andra yang selalu sigap membantu, menunjukkan kecerdasan praktisnya tanpa bermaksud pamer, dan selalu bersikap rendah hati, semakin memperkuat citra positifnya di mata semua orang, termasuk Sofia. Setiap cerita tentang kebaikan dan kecerdasan Andra sampai ke telinga Sofia, entah melalui bisikan karyawan atau pengamatan langsung. Sofia yang tadinya hanya terpikat pada penampilan dan karisma Andra, kini juga mengagumi kepribadiannya yang sesungguhnya. Ia melihat Andra bukan hanya sebagai seorang staf kebersihan, tetapi sebagai individu yang luar biasa, dengan potensi dan hati yang mulia. Ia mulai merasakan ikatan emosional yang lebih dalam, bukan hanya sekadar ketertarikan fisik. Sofia, yang biasanya dingin dan tidak ekspresif, mulai menunjukkan tanda-tanda kelembutan yang hanya ia tunjukkan pada Andra. Suatu hari saat Andra sedang membersihkan mejanya, Sofia meletakkan sebotol minuman energi dingin di samping peralatan bersih-bersih Andra. "Untukmu, Andra. Aku lihat kau bekerja keras," katanya singkat, tanpa menatap mata Andra, lalu berbalik pergi dengan cepat. Andra terkejut, namun hatinya sedikit menghangat. Ia tahu itu adalah isyarat kecil dari Sofia, sebuah perhatian yang tulus. Ia mengambil minuman itu, tersenyum kecil, dan melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Di lain waktu, saat makan siang, Andra duduk sendiri di area pantry. Sofia, yang biasanya makan di ruang direksi atau restoran mewah, tiba-tiba muncul dan duduk di meja yang agak jauh darinya, berpura-pura sedang memeriksa ponsel. Namun sesekali ia melirik Andra, mengamati bagaimana Andra makan dengan sederhana, tanpa terburu-buru, dan sesekali melihat foto di ponselnya, mungkin foto keluarganya. Sofia merasakan kerinduan yang mendalam untuk bisa berbicara lebih banyak dengan Andra, untuk memahami lebih dalam tentang pria itu. Ia sadar perasaannya semakin kuat, dan menyembunyikannya semakin sulit. Ketegangan romantis di Innovatech Solutions semakin terasa. Bukan hanya dari pihak karyawan wanita yang masih berusaha menarik perhatian Andra, tetapi juga dari keberadaan Sofia yang semakin terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Tatapan-tatapan tajam dari Sofia kepada para rivalnya semakin intens, menciptakan aura posesif yang membuat suasana semakin panas. Andra merasakan semua itu. Ia merasa seperti berada di tengah-tengah medan magnet yang kuat, ditarik dari berbagai arah. Ia menghargai kebaikan Sofia, namun ia juga tahu ada garis tipis yang tidak boleh ia lewati. Sebuah keberanian yang tak terduga mulai menjelma dalam diri Andra.
bukan keberanian untuk membalas perasaan siapapun, melainkan keberanian untuk tetap berpegang pada prinsipnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terlibat dalam drama ini. Harga dirinya sebagai seorang perantau, tujuan mulianya untuk keluarga, dan mimpi-mimpinya yang telah ia rangkai sejak di Indonesia, semuanya terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi sebuah ketertarikan yang rumit. Namun ia juga mulai merasakan tarikan emosional dari Sofia, sebuah daya pikat yang sulit ia jelaskan. Hatinya mulai sedikit terpecah antara logika dan perasaan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, di mana ia harus membuat pilihan yang akan menentukan segalanya. Suasana di Innovatech Solutions terasa semakin panas. Perhatian pada Andra telah mencapai titik didih. Tidak lagi hanya bisikan, tetapi mulai muncul gosip terang-terangan dan bahkan artikel-artikel kecil di blog internal perusahaan yang membahas fenomena Andra, seorang staf kebersihan yang mampu memikat hati banyak wanita, termasuk Direktur Sofia Martinez. Artikel-artikel itu, meskipun ditulis dengan gaya humoris, secara implisit menyoroti ketegangan romantis yang semakin nyata. Andra merasa seperti ikan di dalam akuarium, semua gerak-geriknya diawasi. Ia merasa tidak nyaman, privasinya terganggu, dan ia benci menjadi pusat perhatian seperti itu. Puncaknya terjadi pada sebuah acara ulang tahun perusahaan yang diadakan di lantai ballroom. Seluruh karyawan diundang, dan Andra juga hadir sebagai bagian dari tim kebersihan. Ia mengenakan seragam terbaiknya, bersih dan rapi, namun tetap menjaga jarak dari keramaian. Di tengah pesta, seorang karyawan wanita bernama Tara, dari Divisi Hubungan Masyarakat, yang selama ini paling agresif dalam mendekati Andra, melakukan tindakan yang cukup mencolok. Ia sengaja menumpahkan minuman ke kemeja Andra, lalu dengan berlebihan menawarkan untuk membersihkannya, sambil memegang lengan Andra dan tertawa genit. Momen itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk Sofia Martinez, yang berdiri tak jauh dari sana. Melihat adegan itu, rahang Sofia mengeras. Api cemburu yang selama ini ia pendam dalam-dalam, kini membakar dadanya. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Sofia melangkah maju dengan langkah tegap, menembus kerumunan orang yang menatapnya. Matanya menatap Tara dengan tatapan sedingin es, membuat Jessica yang tadinya tertawa genit langsung terdiam kaku. "Tara," suara Sofia terdengar jelas, tajam dan penuh otoritas, memotong semua kebisingan di ballroom. "Apakah Anda sudah menyelesaikan laporan proyek Phoenix yang harusnya sudah ada di meja saya 20 menit yang lalu? Atau apakah Anda lebih tertarik mengganggu karyawan yang sedang bekerja?" Tara pucat pasi, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sofia tidak memberinya kesempatan. Ia melirik Andra yang tampak malu dan canggung, lalu pandangannya kembali ke Tara. "Sebagai seorang direktur, saya mengharapkan profesionalisme dari setiap karyawan. Ini bukan ajang pencarian jodoh. Kembali ke pekerjaan Anda." Kata-kata itu menusuk, membuat Tara dan semua orang di sekitarnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, Sofia langsung menarik Andra menjauh dari keramaian, menyeretnya ke sudut yang lebih sepi di ballroom. "Andra," kata Sofia, suaranya kini lebih lembut, namun masih terdengar tegas. "Kau tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Aku minta maaf atas nama perusahaan, atas perilaku tidak profesional rekan-rekanmu." Andra menatapnya, ada sedikit keterkejutan di matanya. "Tidak apa-apa, Nona Martinez. Itu hanya kecelakaan kecil." Sofia menghela napas panjang. "Bukan kecelakaan, Andra. Itu kesengajaan. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Aku tahu banyak yang tertarik padamu, termasuk aku." Pengakuan itu bagai petir di siang bolong bagi Andra. Matanya membelalak. Ia tidak menyangka Sofia akan mengatakan hal itu secara langsung, apalagi setelah kejadian yang baru saja terjadi. Wajahnya memerah, antara malu, terkejut, dan sedikit tak percaya. "Nona Martinez, saya tidak tahu harus berkata apa," gagapnya. Sofia menatapnya dalam-dalam. "Kau tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, dan aku tidak suka melihatmu diganggu oleh siapapun." Ada nada posesif yang jelas dalam suaranya. Sebuah pengakuan yang lebih besar dari sekadar ketertarikan.
keresahan Andra mencapai puncaknya. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba emosi yang tidak ia inginkan. Sebuah direktur kaya raya, cantik, dan berkuasa, terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya. Di satu sisi, ia merasa tersanjung. Di sisi lain, ia merasa terintimidasi dan khawatir. Bagaimana ini akan memengaruhi reputasinya? Bagaimana ini akan memengaruhi pekerjaannya? Bagaimana ini akan memengaruhi tujuannya melunasi utang keluarga? Ia hanya seorang TKI, seorang staf kebersihan. Ia tidak datang ke sini untuk cinta, apalagi cinta yang begitu rumit dan berpotensi menimbulkan masalah. Badai telah membuka tirai. Rahasia hati Sofia telah terkuak, dan Andra kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Situasi di kantor telah mencapai titik kritis, dan Andra tahu ia harus membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Konflik batinnya kini lebih dari sekadar memilih antara berbagai wanita. Ini adalah pertarungan antara cinta yang datang tanpa diminta, harga diri yang harus ia jaga sebagai seorang pria dari desa, dan mimpi besar yang telah ia genggam erat sejak menginjakkan kaki di tanah Amerika. Pengakuan Sofia di pesta ulang tahun, perusahaan terasa bagai bom waktu yang meledak di tengah ketenangan hati Andra. Kata-kata, termasuk aku, dan nada posesif yang kuat masih terngiang di telinganya. Malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia berulang kali membolak-balikan badan di kasurnya yang sempit. Pikirannya dipenuhi gambaran Sofia, wanita berkuasa dengan tatapan tajam yang ternyata menyimpan perasaan padanya. Ini adalah situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah dilema yang menguji setiap inci keteguhan jiwanya. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa lebih tegang. Gosip tentang insiden di pesta menyebar dengan cepat. Semua mata tertuju pada Andra dan Sofia. Ada yang terkejut, ada yang iri, ada pula yang mencibir. Andra merasakan tekanan yang sangat besar. Ia berusaha menjaga jarak, menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, dan menghindari kontak mata dengan siapapun, terutama Sofia. Namun Sofia tidak tinggal diam. Ia memanggil Andra ke kantornya. Bukan untuk membahas pekerjaan, melainkan untuk sebuah percakapan yang lebih pribadi. Di dalam kantor Sofia yang mewah, Andra berdiri caku, sementara Sofia duduk di kursinya, menatapnya dengan tatapan yang kini terasa lebih lembut, namun juga penuh harapan. "Andra," ucap Sofia, "aku tahu apa yang kukatakan tadi malam mungkin mengejutkanmu. Tapi aku serius. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya." Andra menunduk, tidak berani menatap mata Sofia. "Nona Martinez, saya sangat menghargai perasaan Anda. Tapi, saya tidak tahu. Posisi kita, latar belakang kita, sangat berbeda." Ia memberanikan diri untuk mengangkat kepala, menatap mata. "Sofia, saya datang ke sini dengan satu tujuan, melunasi utang keluarga saya. Ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk memikirkan hal lain." Wajah Sofia menunjukkan sedikit kekecewaan, namun ia tidak menyerah. "Aku tahu tentang utangmu, Andra. Aku mencari tahu. Aku bisa membantumu. Aku punya sumber daya. Aku bisa melunasi semuanya. Kau tidak perlu khawatir lagi. Tawaran itu bagai godaan yang sangat besar. Melunasi utang, itu adalah mimpi yang selama ini ia kejar dengan susah payah. Namun, kata-kata Sofia juga terasa seperti tamparan pada harga dirinya. Apakah ia harus menerima bantuan itu dan mengorbankan prinsipnya? "Tidak, Nona Martinez," jawab Andra dengan tegas meskipun hatinya bergemuruh. "Saya tidak bisa menerima itu. Utang itu adalah tanggung jawab saya. Saya harus melunasinya dengan keringat saya sendiri. Jika saya menerima bantuan Anda, itu berarti saya mengkhianati perjuangan saya." Suaranya bergetar, menunjukkan konflik batin yang luar biasa. "Saya tidak ingin dituduh memanfaatkan Anda, Nona Martinez. Saya ingin membangun masa depan saya sendiri, dengan cara saya sendiri." Sofia bangkit dari kursinya, mendekati Andra. Ada kesedihan di matanya. "Apakah harga dirimu lebih penting daripada kebahagiaanmu? Daripada kelegaanmu?"
ia mencoba meraih tangan Andra, namun Andra sedikit mundur. Harga diri adalah bagian dari diri saya, Nona Martinez. Dan kebahagiaan saya adalah melihat keluarga saya bebas dari utang, bukan dengan cara yang mudah. Puncak konflik meruncing. Andra dihadapkan pada pilihan yang amat sulit. Di satu sisi, ada tawaran menggiurkan dari Sofia yang bisa membebaskannya dari belenggu utang dalam sekejap, mungkin juga memberinya kehidupan yang lebih nyaman. Di sisi lain, ada prinsipnya, harga dirinya, dan mimpinya untuk berjuang sendiri, tanpa mengandalkan siapapun. Jika ia menerima Sofia, ia tahu konsekuensinya adalah kehilangan sebagian dari dirinya, menjadi pria yang dibeli oleh cinta dan kekayaan. Jika ia menolak Sofia, ia berisiko melukai hati wanita yang mulai ia hargai, dan mungkin juga mengabaikan peluang untuk kebahagiaan yang tidak terduga. Konfrontasi itu berlangsung cukup lama. Sofia mencoba meyakinkan Andra dengan berbagai cara, mengungkapkan betapa tulus perasaannya. Andra mendengarkan dengan seksama, hatinya terombang-ambing. Ia melihat ketulusan di mata Sofia, sebuah sisi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, ia juga melihat jurang perbedaan yang begitu lebar di antara mereka. Sebuah hubungan dengan Sofia berarti masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh ekspektasi dan sorotan, dunia yang mungkin akan menjauhkannya dari jati dirinya. Pada akhirnya, dengan berat hati, Andra mengambil keputusan. Ia menatap Sofia dengan mata penuh penyesalan. Nona Martinez, saya minta maaf, saya tidak bisa. Untuk saat ini, saya harus fokus pada apa yang telah membawa saya ke sini. Saya harus melunasi utang keluarga saya dengan cara saya sendiri. Saya tidak bisa mencampur adukkan ini dengan perasaan pribadi. Pengakuan itu keluar dari bibirnya, meskipun hatinya terasa sakit. Ia melihat mata Sofia berkaca-kaca, sebuah pemandangan yang membuat dadanya sesak. Keputusan itu mungkin terasa kejam, namun Andra tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga integritas dirinya dan tetap setia pada tujuan utamanya. Pilihan yang menguji jiwa telah ia buat, dan kini ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Setelah konfrontasi di kantor Sofia, suasana di Innovatech Solutions terasa membeku. Kabar tentang penolakan Andra terhadap tawaran Sofia, meskipun detail pastinya tidak diketahui publik, menyebar seperti api. Beberapa orang berspekulasi bahwa Andra telah menolak promosi besar, sementara yang lain yakin ia telah menolak hati seorang direktur. Andra menjadi bahan perbincangan utama, bukan lagi karena ketampanannya, tetapi karena keberaniannya menolak seorang Sofia Martinez. Ini menciptakan dua kubu, mereka yang mengagumi integritasnya dan mereka yang mencibirnya sebagai pria bodoh yang menyia-nyiakan kesempatan emas. Sofia Martinez, setelah penolakan Andra, berubah kembali menjadi sosok direktur yang galak dan dingin, bahkan lebih dari sebelumnya. Senyum tipis yang pernah ia tunjukkan kepada Andra lenyap sama sekali. Matanya kembali menatap semua orang dengan tajam, penuh ketidakpuasan. Ia bekerja dengan intensitas yang lebih tinggi, seolah melampiaskan kekecewaan dan rasa sakit hatinya pada pekerjaan. Andra merasakan perubahan itu. Setiap kali berpapasan dengan Sofia di lorong, ia akan dilewati begitu saja, tanpa tatapan, tanpa senyum, seolah Andra tidak ada. Ini terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan langsung. Andra merasa ada dinding besar yang tiba-tiba terpasang di antara mereka. Konsekuensi lain muncul. Beberapa rekan kerja wanita yang tadinya bersaing memperebutkan Andra, kini justru menjauh. Mereka menganggap Andra terlalu rumit, atau mungkin mereka takut dengan reaksi Sofia. Suasana di kantor menjadi sangat tidak nyaman bagi Andra. Ia merasa terisolasi, meskipun ia tahu ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Ia mencoba untuk tetap positif, fokus pada pekerjaannya, dan meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Namun, keraguan sesekali menyelinap masuk. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang tepat? Apakah harga dirinya terlalu tinggi hingga ia menolak kebahagiaan yang mungkin? Di tengah kekacauan emosional ini, muncul sosok ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi. David, seorang manajer proyek ambisius yang selalu berusaha mencari keuntungan dari setiap kesempatan.
David telah lama mengincar posisi yang lebih tinggi di Innovatek dan melihat situasi Andra dan Sofia sebagai celah. Ia mendekati Andra dengan sok akrab, mencoba mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Andra dan Sofia dengan dalih membantu Andra. Ia bahkan menawarkan solusi untuk masalah utang Andra yang jelas-jelas bermaksud buruk dan ingin mengambil keuntungan dari kelemahan Andra. "Andra, kudengar kau sedang kesulitan. Aku bisa membantumu," kata David suatu sore, menyeringai. "Ada beberapa proyek sampingan yang bisa menghasilkan uang banyak, tapi ada risikonya sedikit. Dengan koneksiku, kau bisa mendapatkan keuntungan besar dan melunasi utangmu dalam waktu singkat. Bagaimana?" Andra menatap David dengan curiga. Ia tahu tawaran semacam itu pasti ada udang di balik batu. "Terima kasih Tuan David, tapi saya lebih suka bekerja dengan cara yang jujur dan aman," jawab Andra tegas. David tertawa sinis. "Kau terlalu naif, Andra. Di kota ini, tidak ada yang namanya cara jujur dan aman untuk menjadi kaya." Ancaman David semakin memperparah tekanan pada Andra. Ia harus menghadapi tidak hanya konsekuensi dari penolakannya terhadap Sofia, tetapi juga intrik dari orang-orang yang ingin memanfaatkan situasinya. Andra menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah menciptakan gelombang besar di kantor itu. Ia mulai merasa lelah dengan semua drama ini, dengan semua tatapan, bisikan, dan intrik. Di satu malam yang sepi, setelah ia pulang dari kerja, Andra duduk di tepi jendela apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota New York. Ia merenung. Ia telah bekerja keras, ia telah berjuang mati-matian, namun sepertinya setiap langkahnya selalu diiringi dengan masalah baru. Beban utang keluarganya masih terasa, dan kini ditambah dengan beban emosional yang berat. Ia merasakan kerinduan yang mendalam akan ketenangan, akan kesederhanaan hidup di desanya. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam pusaran ini. Ia harus mengambil langkah mundur, menjauh dari semua drama ini, dan mencari ketenangan untuk memikirkan kembali mimpinya, tujuan awalnya. Sebuah resolusi konflik yang pahit telah terjadi, meninggalkan Andra dengan luka dan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari sebuah pengakuan. Setelah badai di kantor, Andra memutuskan untuk mengambil jeda. Bukan berarti ia berhenti bekerja, tetapi ia membatasi interaksi yang tidak perlu dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan inti serta rencana finansialnya. Ia bekerja lebih keras lagi, mengambil lembur, dan bahkan mencari pekerjaan paruh waktu di luar jam kerjanya di Innovatek Solutions sebagai pengantar makanan di malam hari. Setiap dolar yang ia hasilkan adalah kepingan asa yang ia kumpulkan untuk melunasi utang keluarganya. Ia tidak lagi peduli dengan gosip atau tatapan orang di kantor. Yang terpenting baginya adalah angka-angka di rekening tabungannya yang terus bertambah. Andra juga mulai belajar mengelola keuangannya dengan lebih cermat, membuat anggaran ketat, dan mencari cara untuk menghemat setiap sen. Ia berhenti makan di luar, membawa bekal dari rumah, dan berjalan kaki ke kantor alih-alih naik transportasi umum, jika jaraknya memungkinkan. Ia menyadari bahwa ia harus menjadi lebih disiplin dan strategis. Ini adalah bagian dari perjuangan solonya. Ia juga menghubungi keluarganya di Indonesia secara rutin, memberikan kabar bahwa ia baik-baik saja dan bahwa utang mereka perlahan mulai terbayar. Mendengar suara lega dari orang tuanya adalah semangat terbesar bagi Andra. Di sisi lain, Sofia Martinez, meskipun masih mempertahankan citra dinginnya, secara perlahan menunjukkan tanda-tanda perubahan. Penolakan Andra, meskipun menyakitkan, justru membuatnya merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan kekuasaan dan kekayaannya. Andra telah menunjukkan kepadanya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, yaitu harga diri dan integritas. Ia mulai melihat Andra dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai objek ketertarikan, tetapi sebagai individu yang kuat dan berprinsip. Sofia mulai mencoba mendekati Andra dengan cara yang lebih halus dan pengertian. Ia tidak lagi terang-terangan menunjukkan cemburu atau posesif. Sebaliknya, ia sesekali memberikan pujian yang tulus tentang pekerjaan Andra,
atau memberikan nasihat terkait karier yang relevan. Misalnya, suatu pagi, ia memanggil Andra ke kantornya dan mengatakan, "Andra, aku melihat peningkatan yang signifikan dalam efisiensi kerjamu. Ini akan kumasukkan dalam laporan evaluasi kinerjamu." Meskipun kata-katanya formal, ada nada apresiasi yang jelas di dalamnya. Di lain waktu, Sofia sengaja meninggalkan sebuah buku tentang manajemen keuangan di meja Andra dengan sebuah catatan kecil. "Mungkin ini bisa membantumu. Aku tahu kau punya tujuan besar." Andra menemukan buku itu dengan sedikit terkejut. Ia membaca catatan itu dan merasakan sentuhan kehangatan di hatinya. Sofia tidak lagi mencoba mengendalikan, melainkan mendukung dari kejauhan. Ini adalah bentuk perhatian yang Andra hargai. Ia tahu bahwa Sofia mungkin masih menyimpan perasaan, tetapi ia juga menghargai upaya Sofia untuk menghormati keputusannya. Meski demikian, rintangan masih ada. Utang keluarga Andra masih cukup besar, dan ia tahu perjalanannya masih panjang. Hubungannya dengan Sofia masih canggung, meskipun ada sedikit jembatan pengertian yang mulai terbangun. Andra belajar untuk tidak terlalu berharap, tetapi juga tidak sepenuhnya menutup hati. Ia mulai melihat kemungkinan bahwa persahabatan atau bahkan hubungan yang lebih matang dan saling menghormati bisa terbentuk dari situasi yang rumit ini. Andra tumbuh dewasa melalui semua pengalaman ini. Ia belajar tentang ketahanan, tentang pentingnya prinsip, dan tentang kekuatan mimpi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Kepingan asa yang sempat berserakan kini mulai ia rajut kembali, satu persatu, dengan benang ketekunan dan kesabaran. Setiap hari, ia semakin dekat dengan tujuannya, dan di setiap langkahnya, ia membawa pelajaran berharga dari badai yang telah ia lalui. Sebuah cahaya kecil mulai terlihat di ujung terowongan, menandakan bahwa senja baru akan segera tiba, membawa harapan dan kelegaan. 16 bulan berlalu sejak Andra pertama kali menginjakkan kaki di tanah Amerika. Musim demi musim berganti, membawa perubahan pada Andra dan kehidupannya. Ia telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam, dengan tekad membara. Gaji dari Innovatech Solutions ditambah penghasilan dari pekerjaan paruh waktunya, ia tabung dengan sangat disiplin. Setiap sen dihitung, setiap pengeluaran diawasi dengan ketat. Ia bahkan berhasil mendapatkan promosi kecil di Innovatech karena dedikasi dan efisiensi kerjanya, meskipun ia tetap berada di posisi staf kebersihan, namun kini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Promosi ini tidak hanya menaikkan gajinya, tetapi juga memberinya sedikit pengakuan atas kerja kerasnya. Akhirnya, tiba saatnya. Jumlah uang yang ia kumpulkan sudah cukup untuk melunasi seluruh utang keluarganya. Hari itu, saat ia mentransfer semua uang itu ke rekening orang tuanya di Indonesia, air mata mengalir di pipinya. Air mata kelegaan, air mata kebahagiaan, dan air mata syukur. Ia segera menelepon orang tuanya. Suara tangis bahagia sang ibu dan nada lega sang ayah di ujung telepon adalah melodi terindah yang pernah Andra dengar. Beban di pundaknya terasa terangkat, digantikan oleh rasa ringan dan damai yang luar biasa. Ia telah berhasil. Mimpi itu, yang membawanya jauh dari rumah, kini telah menjadi kenyataan. Sejak saat itu, Andra merasa seperti terlahir kembali. Ia masih bekerja keras, namun kini dengan tujuan yang lebih besar, mewujudkan mimpi-mimpinya sendiri. Ia mulai mengambil kursus online tentang teknologi informasi di sela-sela waktu luangnya, berbekal kecerdasannya yang tak terduga. Ia ingin mengembangkan dirinya. Mungkin suatu hari nanti ia bisa menjadi bagian dari tim teknisi, bukan lagi hanya staf kebersihan. Ia tidak ingin berhenti belajar dan berjuang. Hubungannya dengan Sofia Martinez juga berkembang. Dinding es yang sempat membeku di antara mereka perlahan mencair. Sofia tidak lagi dingin, tetapi lebih sering tersenyum dan berbicara secara pribadi dengan Andra. Ia telah melihat keteguhan hati Andra, kesetiaannya pada prinsip. Ia menghargai Andra lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Mereka seringkali menghabiskan waktu berbicara saat jam istirahat atau setelah jam kerja, membahas berbagai hal.
dari isu-isu global hingga cerita-cerita pribadi Andra tentang Indonesia. Sofia tidak lagi menawarinya bantuan finansial, melainkan dukungan moral dan saran-saran profesional yang berharga. Suatu sore, saat Andra sedang membereskan mejanya sebelum pulang, Sofia menghampirinya. "Andra," panggilnya lembut. Andra menoleh. "Aku tahu kau sudah melunasi utang keluargamu," kata Sofia, senyum kecil di bibirnya. "Aku mendengar kabar baik itu. Aku bangga padamu." Andra terkejut. "Bagaimana Anda tahu, Nona Martinez?" Sofia hanya tersenyum misterius. "Aku punya caraku, sendiri. Dengar Andra, kau adalah pria luar biasa. Aku tahu dulu aku bersikap tidak profesional, tapi aku sungguh kagum padamu." Ia menatap Andra. Tidak ada lagi kecanggungan di matanya, hanya ketulusan. "Aku tahu kau punya mimpi besar dan aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu jika kau mengizinkan." Andra menatap mata Sofia. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi tawaran yang menguji harga diri, hanya ada ketulusan dan dukungan. Hatinya yang dulu sempat terombang-ambing, kini menemukan kedamaian. Ia tidak lagi merasa terjebak. Ia bisa memilih. Ia bisa merangkul cinta yang telah ia tolak, atau ia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Namun, ia tahu, Sofia yang sekarang jauh berbeda dengan Sofia yang dulu. Wanita di hadapannya ini telah belajar menghormati batas, menghargai perjuangan, dan menawarkan kemitraan, bukan penguasaan. Pada akhirnya, Andra mengambil keputusan. Ia tersenyum, senyum tulus yang memancar dari hatinya yang lega. "Nona Martinez," katanya, "saya senang Anda ada di sini." Ia tidak mengatakan ya atau tidak secara langsung, tetapi tatapannya, senyumnya, dan kelembutan dalam suaranya telah menyampaikan segalanya. Mereka tidak berpelukan, tidak berciuman. Hanya ada sebuah pemahaman yang mendalam, sebuah janji tak terucapkan untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Senja baru telah tiba di ufuk harapan Andra. Ia telah melunasi utangnya, menjaga harga dirinya, dan kini ia punya kesempatan untuk mengejar mimpi-mimpinya sambil membuka diri pada kemungkinan cinta yang tulus dan saling menghargai. New York, kota megah yang dulu terasa begitu asing dan menakutkan, kini terasa seperti rumah kedua. Andra, sang perantau dari Indonesia, telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam pencapaian material, tetapi juga dalam pertumbuhan pribadi dan potensi masa depan yang tak terbatas. Perjalanan panjangnya telah mengajarkan bahwa asa sejati tidak hanya ditemukan dalam meraih mimpi, tetapi juga dalam proses berjuang, tetap teguh pada prinsip, dan membuka hati pada keajaiban tak terduga yang datang dalam kehidupan.